Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk bahas mengenai tampilan dari UI User Interface di smartwatch Hilo One 4, yaitu mengenai experience UI-nya. Yang mungkin ada di antara kalian juga yang tertarik untuk membeli smartwatch model ini. Jadi smartwatch ini baru rilis beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Dengan harga di kisaran 420 ribuan, sudah memiliki fitur GPS juga langsung dari smartwatch-nya. Jadi sudah built-in GPS. Nah, untuk tampilan dari UI-nya, selama saya menggunakan smartwatch ini, beberapa hari aja itu sudah kelihatan untuk tampilan dari user interface-nya. Ya bisa dibilang cukup bagus lah di kelas harganya. Ini kalau kita geser dari kanan ke kiri bakal masuk ke beberapa fitur favoritnya seperti fitur-fitur kesehatan. Di sini ada fitur heart rate monitoring, fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, fitur monitoring tingkat stres juga ada, sampai fitur cuaca juga sudah tersedia. Geser dari kiri ke kanan, kita akan masuk ke bagian menu pintas. Di bagian menu pintasnya ini kita bisa gunakan juga untuk masuk ke bagian fitur-fitur menu utamanya. Tinggal pilih di bagian paling bawah ini untuk masuk ke bagian menu utama di smartwatch-nya. Jadi untuk masuk ke bagian menu utamanya ada dua cara, bisa menggunakan tombol bagian sampingnya itu, kalian tekan aja, nanti bakal masuk ke bagian menu utamanya. Atau bisa juga langsung masuk dari bagian menu pintas di smartwatch-nya. Kalau saya sih lebih nyaman langsung masuk di bagian menu pintas ya, biar tidak merusak bagian tombol sampingnya kalau ditekan-tekan terus. Geser dari bawah ke atas, kita akan masuk ke bagian fitur terima notifikasinya. Jadi sudah bisa menggunakan fitur terima notif juga. Dari atas ke bawah kita akan masuk ke bagian menu shortcutnya. Di sini ada fitur center. Bisa kalian gunakan juga untuk melihat atau mengecek bagian LCD smartwatch-nya atau membantu penerangan saat kondisi malam hari. Mode hemat daya juga ada. Fitur untuk meningkatkan brightness-nya atau kecerahan layarnya juga sudah tersedia nih di smartwatch-nya. Nah, ini untuk bagian tombolnya bisa digunakan juga sebagai tombol crown. Jadi kalau diputar-putar bakal bergeser ke bagian bawah, terutama kalau kita lagi ada di kondisi dalam menu smartwatch-nya. Nih. Cuma kalau diputar di bagian layar depan ini nggak berfungsi sih. Jadi nggak bisa digunakan untuk ganti tampilan watch face-nya untuk tombol crown-nya. Cuma bisa digunakan untuk geser-geser di bagian menu-menunya. Ini contohnya sudah saya coba untuk putar-putar di bagian tombol crown-nya, tapi nggak ada yang berubah nih untuk tampilan dari watch face-nya. Jadi kalau mau ganti tampilan watch face-nya tinggal ditekan aja di bagian layarnya. Untuk user interface-nya ini lancar-lancar aja, smooth. Kalau dibilang ada ngebug sih enggak ya. Masih aman-aman aja untuk sistem UI-nya. Gonta-ganti watch face, masuk ke bagian fitur-fiturnya, semuanya lancar kok. Untuk bagian layarnya sayangnya masih menggunakan layar AMOLED. Jadi ini masih menggunakan layar TFT HD display teman-teman, dengan ukuran layar di 1,93 inch. Memiliki resolusi di 320 x 380 pixel. Untuk lama waktu layar menyalanya ini cuma bisa sampai di 30 detik aja. Belum ada fitur always on display-nya ya. Dan di sini cuma ada fitur rest to wake aja. Jadi untuk fitur cover to sleep dan juga fitur tap to wake itu masih belum tersedia. Ada beberapa pilihan tema juga yang bisa kalian gunakan untuk tampilan dari tema menunya. Ini sudah lumayan banyak nih. Untuk tema-temanya bisa digonta-ganti juga. Tinggal dipilih saja kalian mau pakai tema yang mana. Kalau buat teman-teman yang baru beli smartwatch ini, ya kalau bisa menggunakan tema yang ada itu nama dari aplikasi yang akan kalian gunakan biar lebih gampang untuk menggunakan fitur-fiturnya. Nah, kalau yang seperti ini kan pastinya bakal bingung nih kalau kita baru pertama kali beli smartwatch-nya karena ya masih belum hafal dengan fitur-fiturnya terus sama logo dari aplikasi yang akan kita gunakan. Tapi kalau sudah terbiasa sih kalian bisa menggunakan tema-tema yang lain. Nah, tema ini juga bagus kok. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Ada nama aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi kita nggak bakal bingung untuk menggunakan aplikasi yang ada di smartwatch-nya.
Pilihan temanya sudah cukup banyak nih. Jadi kita nggak bakal bosan dengan tampilan dari tema menu di smartwatch Hilo Watt 4. Untuk bagian desainnya ini berbentuk kotak ya. Jadi pas dipegang ini lumayan ringan. Karena memang untuk bagian bodinya dia nggak full metal. Cuma beberapa bagian aja yang terbuat dari frame metal teman-teman. Selebihnya di bagian bodi belakang tuh masih terbuat dari bahan polikarbonat. Sudah menggunakan model kaca 2,5D jadi kelihatan melengkung. Untuk bagian layarnya menambah kesan mewah smartwatch dari brand ini. Untuk baterainya lumayan awet, memiliki daya baterai di 380 mAh. Dalam pemakaian normal bisa bertahan kurang lebih sekitar 15 hari. Kalau dipakai tiap hari itu bertahan sekitar 7 harian. Kalau pakai mode GPS-nya dia bisa bertahan kurang lebih sekitar 24 jam aja. Pengisian dayanya sudah cukup cepat kok. Ya mungkin segitu saja untuk pembahasan mengenai user interface di smartwatch Hilo Watt 4. Buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.